Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita mau siapkan hati. Dimanapun kita berada, saya percaya bahwa malam hari ini kita mau terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kita percaya bahwa dalam setiap pujian ada sukacita, ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Sebab itu mari bersama malam hari ini. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan beri sepanjang hari, sepanjang waktu-waktu kami. Kami datang mengucap syukur malam hari ini di hadapan Engkau Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap musim hidup kami, senantiasa kami percaya bahwa Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi kami. Kami percaya pada apapun yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, Engkau sediakan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Sebab itu biar malam hari ini kami mau bawa setiap keberadaan kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Di hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan kami. Hadirat-Mu itu yang menjadi sukacita yang baru buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian dan syukur hanya bagi Raja di atas segala raja. Kami mau menaikkan setiap hati kami hanya bagi Engkau, yang layak dipuji, yang layak disembah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami bawa setiap penghormatan tertinggi kami. Engkau yang layak terima setiap pengagungan kami Tuhan. Engkau yang layak terima setiap pujian dari hati kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah, sembah. Mari naikkan pujian-Mu, katakan Tuhan terima kasih untuk hari. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah berhenti sampai hari ini ya Tuhan. Kami naikkan pujian kami hanya bagi-Mu. Segala pujian syukurku. Haleluya. Besar kasih setia-Mu, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Mari bersama katakan, sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu.
Kami menaikkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bahwa setiap hati kami Tuhan lebih dekat, lebih erat, menikmati bait-Mu, mengasihi Engkau, sembah syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur kami mengangkat setiap hati kami bagimu. bagi-Mu Tuhan. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi bersama mari katakan, segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah yang Terima layak, kasih. Engkau yang layak Tuhan. Mari angkat hatimu, mari sembah. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami mau angkat hati kami. Kami pandang kekudusan-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami malam ini. Jesus, Jesus, Your presence Lord. Your presence Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hadirat-Mu. Terima kasih. Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami, memenuhi setiap umat-Mu
yang datang haus dan rindu akan Engkau. Oh Tuhan jamah, Terima kasih. Yes. Terima kasih. Makasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu mengalir, mengalir. Kami mau nikmati Hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap kami umat-Mu. Oh Yesus, menikmati Your presence, menikmati kasih-Mu. hadirat-Mu Tuhan memenuhi setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang kudus, kudus. Kami menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya, yes, hadirat-Mu yang menyembuhkan, hadirat-Mu yang memulihkan, hadirat-Mu yang memberi jalan keluar, hadirat-Mu yang memberi pengharapan yang baru, hadirat-Mu yang memberi sukacita, damai sejahtera. Your blessing, hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh Yesus, Jesus, Jesus, Jesus.
Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Mari sembah Dia, sembah Dia. Oh Yesus, di tahta suci-Mu, Di tata suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang Mari nikmati hadirat-Nya, kudus. rasakan kasih-Nya mengalir. Di tata Yesus, suci-Mu kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari lebih lagi. Kau Allah yang kudus, Engkau Allah kami yang kudus. Di tahta suci-Mu Tuhan, suci-Mu kami menyembah. Namamu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Oh, mari
sembah Dia. Oh, ditinggikan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Tinggikan nama-Mu, dimuliakan nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Yesus, Kau yang berkuasa, yang bertahta. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami masih boleh bersama-sama di Mezbah Doa untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh semakin hari semakin dikuatkan dan boleh mengenal Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kita masih berjumpa kembali. Saya saat ini sedang berada di Maros ya, Sulawesi Selatan ya, Makassar di Maros ya, dan ada pelayanan retreat hamba-hamba Tuhan dari desa-desa ya, puji Tuhan ya, sampai hari ini Tuhan masih mempercayakan pelayanan untuk hamba-hambanya ya, dan terus dukung dalam doa agar semakin banyak hamba-hamba Tuhan dipulihkan dan mereka boleh melayani maksimal sesuai apa yang Tuhan mau. Dan baik, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, shalom Ibu Debbie. Saya Carla dari Jakarta, Bu. Saya mengikuti Mezbah Doa sejak tahun 2022. Saya mengetahui channel Ibu itu dari kakak saya. Makanya jangan pernah berhenti untuk share ya Mezbah Doa dan juga khotbah-khotbah saya. Saya mau bersaksi tentang sakit yang saya rasakan di bagian tangan saya. Beberapa hari yang lalu ketika bangun pagi saya merasakan sakit di siku tangan kanan saya. Itu di tonjolan tulang seperti kena kepentok sesuatu. Sangat nyeri tetapi saya bisa menahannya. Bahkan saya tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Dan ya saya pikir itu hanya biasa saja. Tapi ketika keesokan harinya saya bangun hari Kamis pagi, saya merasakan sakitnya sakit yang sangat luar biasa sampai saya kesulitan untuk menggerakkan tangan saya. Ternyata semakin sakit. Dan hal ini sangat mengganggu saya karena tangan saya sangat mengganggu karena ini adalah tangan yang saya biasa pakai untuk melakukan semua kegiatan dengan tangan saya. Saya ingat Ibu selalu berdoa untuk yang sakit dia di Mezbah Doa dan menyuruh untuk tumpang tangan di bagian yang sakit. Saya melakukannya Bu, dan saya mengimani kalau pasti saya disembuhkan. Besok pagi saya bangun dengan rasa sakit yang sudah hilang, saya doa. Malam harinya ketika mendengar Mezbah Doa saya berdoa lagi sambil memegang siku saya yang masih sakit. Tapi ternyata keesokan harinya pagi saya bangun dengan rasa sakit di siku tangan kanan saya yang makin sakit ya, bukannya sembuh. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak masuk kerja dan saya pergi ke dokter. Lalu saya menelpon sepupu saya untuk menemani saya ke dokter. Sambil menunggu panggilan dokter, saya mencoba untuk menggerakkan tangan kanan saya. Dan puji Tuhan mulai bisa digerakkan tangan saya walaupun sedikit demi sedikit. Sambil menggerakkan tangan, dalam hati saya terus berdoa kepada Tuhan Yesus dan saya juga perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, saya berterima kasih, saya percaya saya pasti sembuh. Pulang dari dokter, saya mencoba tidur dan merilekskan tangan kanan saya ketika bangun, tapi masih terasa sakit. Tapi saat ini sudah puji Tuhan bisa digerakkan ke atas dan ke bawah. Kemudian saya makan dan minum obat pereda rasa nyeri ya, hanya minum obat pereda rasa nyeri aja ke dokter, jadi nggak dikasih obat apa-apa ya.
Sambil berdoa saya bilang, Tuhan Yesus, saya yakin ya Tuhan akan menyembuhkan saya setelah saya minum obat. Lalu saya duduk di teras sambil mengurut-ngurut bagian tangan saya yang sakit. Saya berdoa, Bapa kami. Dalam hati itu saya terus berdoa. Dan malam ketika doa malam saya berdoa lagi, memohon kesembuhan dari Tuhan. Ketika bangun pagi harinya, puji Tuhan, sudah mulai berkurang nyerinya, dan saya sudah mulai bisa menggerakkan tangan saya. Ya tadinya benar-benar nggak bisa bergerak, saudara, karena sakitnya luar biasa ya. Saya sudah bisa menggerakkan tangan saya ke samping, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Bahkan saya sudah bisa memakai baju sendiri tanpa menahan rasa sakit. Puji Tuhan, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Tuhan Yesus baik dan maha kuasa, dan Dia sudah menyembuhkan saya. Walaupun ya memang secara perlahan kesembuhannya, namun pasti. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Maaf Bu kalau kesaksian saya ini panjang. Saya bersaksi saat ini karena saya sudah berjanji, jika Tuhan menjamah tangan saya dan menyembuhkan, maka saya akan bersaksi. Saya hanya mau bilang ke semua pendengar Mesbah Doa malam ini, jangan pernah berhenti berdoa dan jangan putus asa, sekalipun mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan, sebab Tuhan punya waktu yang terbaik buat setiap kita. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin, amin. Saudara, ya memang ya ketika sakit datang, rasanya sulit saudara ya, sehingga akhirnya dari tadinya tidak mau ke dokter, akhirnya terpaksa ke dokter karena memang sudah nggak bisa digerakkan tangannya ya. Tapi kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu turut bekerja dan berperkara. Bahkan apa yang mustahil bagi kita tuh tidak mustahil bagi Tuhan. Dan biarlah kita terus membangun iman, kita percaya kepada Tuhan sebab Dia Allah yang sanggup. Ya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kemarin kita sudah sampai di Gideon, akhirnya Gideon membunuh 2 raja Midian. Ya dia mengejar Seba dan Salmuna ya, dan dia suruh ada anak kecil ya membunuh ya kedua raja ini, tapi raja itu tidak mau, mati dibunuh dengan pedang oleh seorang anak kecil, karena itu sama saja dia mati tidak terhormat. Lalu dia menyuruh untuk Gideon lah yang membunuh mereka berdua, dan akhirnya kemudian mereka juga dibinasakan saudara ya, dan kita melihat bahwa Tuhanlah yang membela Gideon. Kita lanjutkan sekarang masih di ya Hakim-Hakim pasal ke-8, sekarang ayat 22. Judul perikopnya adalah perbuatan Gideon selanjutnya dan akhir hidupnya. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Ya, jadi mereka berkata kepada Gideon agar Gideon mau ya untuk ya menggembalakan mereka untuk memimpin bangsa itu. Tadinya Gideon juga ragu, tapi setelah dia meminta tanda akhirnya Tuhan menjawab. Jawab Gideon ya kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon ya kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Ya, jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Saudara, kita lihat di sini akhirnya orang Israel melihat satu bukti bahwa Tuhan menyertai Gideon karena dia mengalahkan orang Midian dan membunuh raja-raja orang Midian. Lalu bangsa itu ingin menjadikan Gideon dan juga keluarganya sebagai raja mereka. Ya, tetapi Gideon menekankan bahwa Tuhanlah yang akan memeraji raja dan akan memerintah mereka. Kita lihat di sini saudara, meskipun Gideon kadang-kadang tidak konsisten, namun dia selalu bisa melihat pentingnya baik bagi bangsa maupun individu untuk mengutamakan Allah. Ya, apakah Allah yang kita utamakan dalam hidup kita atau kita mencari keuntungan diri sendiri?
Di saat orang lain berebut mencari jabatan, di saat orang lain berebut mencari kedudukan, Gideon memperolehnya. Ya, karena mereka melihat kemenangan dan orang Israel datang dan berkata, kami mau engkau menjadi pemimpin atas kami, menjadi raja atas kami. Tapi Gideon menjawab kepada mereka, ya tidak ya. Aku ya tidak akan memerintah kepadamu, juga anak-anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Ya, Gideon tidak sombong ya, dan dia tidak mengambil keuntungan, tetapi dia berkata Tuhanlah yang akan memerintah. Saudara, seperti yang saya katakan, biar kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya Allah yang memerintah. Makanya saya selalu berkata, jangan cari manusia, cari Tuhan ya. Dan izinkan Tuhan menjadi pemimpin, izinkan Tuhan menjadi pemerintah. Jangan datang kepada saya karena saya pasti akan mengecewakan. Ya, saya tidak bisa membalas semua konseling saudara, telepon saudara karena padat yang begitu, jadwal saya yang begitu padat. Ya, saya pasti tidak akan bisa menyenangkan hati semua orang. Datanglah kepada Tuhan dan jadikan Tuhan sebagai pemimpinmu. Gideon berkata, aku dan anak-anakku tidak akan memimpin kamu. Sebenarnya kan Gideon bisa mengambil kesempatan dan berkata, oh iya, aku harus memimpin kalian karena aku yang sudah memenangkan pertempuran dan membebaskan orang Israel dari bangsa orang Midian. Tapi Gideon tidak melakukan itu. Sebaliknya dia berkata, Tuhanlah yang akan menjadi pemimpin bagimu. Bukan aku, juga bukan anak-anakku. Saudara, penting bagi kita untuk meletakkan Tuhan sebagai satu-satunya pemimpin dalam hidup kita. Juru selamat dalam hidup kita. Karena satu saat pendetamu bisa mengecewakan engkau. Saya bisa mengecewakan saudara. Gembala saudara bisa mengecewakan saudara. Tapi ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa saudara dengan siapapun. Karena pertolongan, karena pengharapan, karena ya pemimpin kita yang sejati itu ialah Tuhan. Tapi Gideon berkata, dia meminta saudara jarahan anting-anting dari orang-orang Midian yang sudah dijarah karena mereka semua memakai anting-anting. Dan akhirnya ya rakyat itu memberikan kepada Gideon orang-orang ya yang sudah menjarah ya. Mereka membentangkan sebuah kain dan akhirnya mereka melemparkan saudara anting-anting dari jarahan mereka ke kain itu. 26, adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian-pakaian ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. 27, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Kita lihat saudara di situ akhirnya orang-orang yang sangat kaya, ya dikatakan di sana saudara, orang-orang yang sangat kaya meletakkan hiasan-hiasan di tubuh unta mereka sebagai cara untuk menunjukkan ya kekayaan mereka. Jadi unta aja pakai perhiasan karena mereka kaya ya. Bukan cuma orang, unta pun pakai perhiasan saudara. Nah, ketika terjadi peperangan akhirnya semua perhiasan itu dijarah oleh orang Israel. Para wanita memakai sangat banyak perhiasan. Seringkali sampai 15 pasang anting-anting. Perhiasan juga dipakai untuk ya keberuntungan. Setelah Gideon naik untuk memerintah, dia kelihatan terhanyut oleh tumpukan kekayaan ini. Akhirnya hal itu membawa orang-orang Israel kepada penyembahan berhala. Dikatakan di sana akhirnya rakyat memberi apa yang Gideon minta saudara. Ya, dan kemudian dikatakan di sana ayat 27, kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Karena begitu banyak emas yang diberi, Gideon bingung. Lalu saudara dia bikin efod. Ya, dan akhirnya justru efod itulah yang disuruh sembah ya.
Efod itu adalah pakaian linen yang dipakai oleh para imam di dada mereka. Efod itu dianggap suci, saudara. Gideon mungkin memiliki motif yang baik untuk membuat efod sebagai suatu pengingat yang tak bisa dilihat untuk memperingati kemenangannya. Tapi justru sayangnya, saudara, pada saat itu bangsa Israel mulai menyembah efod yang dibuat Gideon itu sebagai berhala. Dan yang menyedihkan, banyak keputusan yang berasal dari motif yang baik mengeluarkan hasil yang negatif. Mungkin orang terus bertanya apa yang salah, atau apakah ada kemungkinan timbulnya konsekuensi negatif dalam rencana-rencana dan keputusan-keputusan kita. Ambillah waktu untuk mengantisipasi bagaimana saudara kita ini melakukan sesuatu. Jangan sampai itu sebenarnya tujuannya baik malah jadi membawa kita kepada dosa. Tadinya Gideon membuat sebuah efod atau pakaian linen, itu dipakai, yang biasa dipakai oleh para imam di dada mereka, tapi berlapis emas, saudara. Efodnya itu akhirnya ditaruh di situ di tengah di kotanya. Tetapi akhirnya Gideon tadinya membuat efod itu sebagai sebuah peringatan kemenangan yang Tuhan berikan terhadap orang Midian, tapi berubah menjadi penyembahan berhala. Akhirnya rakyat dan orang Israel menyembah efod itu menjadi penyembahan berhala. Dan dikatakan di sana akhirnya mereka menyembah berhala, dan ini menjadi jerat bagi Gideon dan keluarganya. Ayat 28, demikianlah saudara, akhirnya orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergi dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki. Dikatakan di sana memiliki 70 anak laki-laki. Semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. 34 orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya, juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Jadi kita lihat di sini, saudara, akhirnya hubungan antara Gideon dengan seorang gundik ini menghasilkan seorang anak laki-laki yang akhirnya memecah belah keluarga Gideon dan menyebabkan tragedi bagi bangsa Israel. Kisah Gideon menggambarkan fakta bahwa para pahlawan dalam peperangan tidak selalu merupakan pahlawan dalam kehidupan iman. Gideon mampu memimpin bangsa Israel, tetapi dia tidak bisa memimpin keluarganya. Tidak peduli siapapun Anda, Kita lihat di sini kejatuhan moral itu menyebabkan berbagai masalah terjadi. Hanya karena kita sudah memenangkan satu pertempuran melawan pencobaan tidak berarti kita akan otomatis memenangkan pertempuran berikutnya. Maka kita harus waspada terhadap pencobaan. Kadang-kadang, saudara, serangan paling kuat itu justru muncul dari iblis setelah kita mengalami kemenangan. Kita melihat di situ akhirnya Baal Berit, berarti Baal, yaitu tuan dari perjanjian. Penyembahan berhala akhirnya bisa menggabungkan unsur-unsur dari agama Israel dan juga agama Kanaan. Semua kemenangan yang diraih oleh Gideon pada akhirnya berubah menjadi malapetaka. Dia menikah dengan banyak istri dan gundiknya melahirkan anak yang pada akhirnya Abimelek yang dia beri nama Abimelek, saudara, akhirnya menjadi bencana bagi dirinya sendiri. Dan terjadi pecah belah dalam keluarga karena
anak itu saudara. Ya, dan kita melihat di sini ya Gideon akhirnya menghabiskan masa hidupnya, tetapi saudara ya bangsa Israel akhirnya jatuh kembali ke penyembahan berhala, justru yang lebih menyakiti hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar hari ini bahwa mari kita berjaga-jaga senantiasa. Ya, sekalipun kemenangan sudah kita raih, jangan pernah ya lengah dengan iman kita, tapi biarlah kita mau terus menjaga hati hidup kudus ya, dan tidak bermain-main dengan dosa supaya kemenangan itu tidak menjadi sia-sia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Firman Tuhan berbicara kepada kami, mengingatkan kami untuk hanya selalu mengandalkan Tuhan saja. Berkati setiap anak-anak-Mu, umat-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Beri hati yang baru, hidup yang baru, dilepaskan dari setiap ikatan dosa, kenajisan, percabulan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, kemabukan, narkoba. Tuhan lepaskan kami. Bahkan Tuhan memberikan kami hidup yang baru. Berkati Tuhan setiap mereka yang rindu ada pemulihan dalam rumah tangga, yang juga Tuhan sedang ada sakit penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, kami percaya ada kesembuhan. Berkati setiap mereka yang punya masalah dengan keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jagai, juga jagai Tuhan, bahkan bangsa Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, lembaga-lembaga negara, Tuhan berkati. Di bangsa-bangsa juga biarlah hujan pertobatan tercurah sehingga orang berbalik datang kepada Tuhan. Kami membuka hati dan iman kami, mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu saudara, diberkatilah engkau dalam hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidupmu. Di dalam nama Yesus mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.